Waalaikumsalam. Kenapa Mbak Ica terlambat? Oh iya, tidak apa-apa, silakan duduk. Baik anak-anak, apakah kamu tahu mengapa Jessica terlambat? Tahu Pak, saya sedang terlambat. Mengapa tadi Jessica datang terlambat? Saya sedang kesiangan Pak. Jessica tahu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7 Pak. Jessica tahu sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7. Kira-kira jika Jessica berangkat jam 7 dan sekolah masuk jam 7, apa yang terjadi? Ya, saya akan terlambat masuk sekolah Pak. Sebagian orang memiliki pengalaman yang sama. Namun bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Dapat tidak menyalahkan kamu, tapi kita sama-sama mencari solusi untuk masalah yang kamu hadapi. Kamu perlu tahu dan punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Ya, saya minta maaf Pak. Apa yang membuat kamu kesiangan? Saya menemani anak yang sakit di rumah sakit. Apakah tidak ada orang lain yang bisa menemani? Ya Pak, saya kejadian dengan kakak. Baiklah, kita perlu tahu di rumah sakit itu ada namanya perawat. Jadi pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu dirawat oleh para perawat. Jadi kamu tidak perlu menunggu oleh kamu. Apakah Jessica tahu kegiatan kelas yang ada di kelas berapa? Saya tahu Pak. Min, tanggung jawab dan bisa cepat. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan agar tidak kesalahan kamu? Saya akan datang tepat waktu. Saya bekerja motif pagi dan mengambil waktu menangani anak di rumah sakit. Itu keyakinan kelas yang harus kamu lakukan. Kira-kira kapan akan kamu lakukan? Mulai besok Pak. Baiklah Jessica, apa yang menjadi keyakinan kelas kita harus kita laksanakan dengan baik. Apa berharap Jessica menjadi lebih baik lagi Baik Pak, terima kasih. Saya Jessica. Saya datang terlambat dengan restitusi yang Pak Fuad berikan. Saya menjadi lebih mengerti akan kewajiban saya. Saya juga tidak merasa dipersalahkan. Sedang apa ini? Yang belajar Pak. Masih liburan? Iya, Coba lihat bajunya. Kenapa bajunya pulang? Ini udah apa Pak? Bukan, pengen ketemu Pak bentar ya. Apakah Ridwan tahu alasan dipanggil? Coba karena gajinya yang keluar. Baju keluar itu boleh, tapi harus disesuaikan dengan model bajunya. Apakah model baju itu itu model baju keluar? Tidak Pak. Kalau tidak, bagaimana? Seharusnya baju saya masukkan saya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu. Kamu tentu punya alasan dan mengapa melakukan itu. Mengapa tadi Mas Ridwan bajunya keluar? Pak, karena saya tadi bermain dan saya berkeringat, jadi enaknya bajunya dikeluarkan. Untuk menghilangkan keringat, apa harus dengan baju keluar? Coba ada cara yang lain seperti dikipasin. Selain itu ada lagi? Tidak ada. Apakah kamu tahu nilai keyakinan kelas kita? Kalau Pak, Apa itu? selain ratu tidak boleh berlama terlambat. Sepatu harus dipakai dahulu. Kira-kira jika yang terjadi pada kamu tadi, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar sesuai dengan keyakinan kelas kita? Saya akan mengulangi lagi baju pendidikan. Kapan kamu akan melakukan? Besok Pak. Sekarang? Sudah dimasukkan belum? Sudah Pak. Baiklah, Mas Ridwan, semoga dengan keyakinan kelas baru ini kamu bisa menjadi lebih baik ke depan. Pak.
Saya Ridwan, saya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu baju saya keluar. Dengan restitusi yang Pak Fuad berikan, saya menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan yang baik ini coba saya akan paparkan terkait budaya positif. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu tentang apa itu budaya positif. Belum ya? Budaya positif di sini adalah dari kata budaya dan positif. Budaya itu adalah kebiasaan adat yang ada di lingkungan sekitar kita. Positif ini artinya yang baik. Nah, bagaimana budaya positif ini nanti bisa diterapkan di sekolahan? Dan nanti kita sebagai guru tentunya juga harus melakukan budaya positif di sekolahan agar anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang memiliki karakter seperti karakter yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Konsep inti dari budaya positif ada 8 bab nanti yang dibahas, yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Yang pertama kita akan bahas terkait perubahan paradigma belajar. Menurut Bapak itu kira-kira belajar selama ini yang kita lakukan itu seperti apa ya? Mungkin kita kan melihat belajar, kita sebagai guru menyampaikan materi di kelas, siswa memperhatikan apa yang kita sampaikan, siswa melaksanakan tugas yang kita berikan, gitu ya. Nah, ada paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang perlu digarisbawahi atau kita beri tanda petik di sana, yaitu berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang kita lakukan di kelas ini sesuai dengan kebutuhan anak. Dari mana kita tahu kebutuhannya? Dari awal kita sudah melakukan yang namanya asesmen awal pembelajaran. Dari sana kita akan melihat potensi anak didik kita dalam satu kelas itu apa. Dari hasil analisa itu kita akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak itu. Jadi tidak seperti yang kita lakukan dulu, pembelajaran kita pakai satu metode untuk di dalam kelas dipakai untuk semua anak. Nah, itu dulu. Tapi paradigma barunya sekarang berbeda. Jadi pembelajarannya dalam satu waktu pembelajaran kita bisa menggunakan berbagai metode, berbagai cara, berbagai media, bahkan alat peraga kalau perlu bermacam-macam ya perlu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Begitu ya, berdiferensiasi itu misalkan dalam satu pembelajaran saya pernah melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi, yaitu memahami pembelajaran, memahami bacaan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi saya memberikan pilihan kepada anak, silahkan kalian membuat rangkuman materi hari ini yang sudah kita pelajari bersama dengan cara kalian. Misal ada yang membuat paragraf singkat, boleh. Ada yang membuat puisi,
boleh. Ada yang membuat pantun, boleh. Ada yang membuat gambar, boleh, ya. Tapi apa yang dibuat oleh anak-anak ini sesuaikan dengan materi yang sudah mereka pelajari. Nanti akan terlihat anak itu menghasilkan produk itu, dan di dalam produk itu seberapa besar pengetahuan yang mereka peroleh. Kadang kan anak ada yang nulis buahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa pengetahuan yang dia dapat dalam belajarnya itu banyak. Tapi ada juga yang membuat tulisan cuma satu kalimat kok. Dikasih waktu 30 menit untuk membuat produknya, hasil pengetahuan, hasil pemahamannya dia hanya menghasilkan satu kalimat saja. Nah, ini menunjukkan bahwa pemahaman anak itu masih sedikit. Nah, dari hasil evaluasi yang model seperti itu, kita akan bisa melihat, merefleksi bahwa pembelajaran kita selama ini berapa persen yang bisa diterima oleh anak. Nah, itu contoh diferensiasi dari model evaluasinya. Kalau model metode belajar atau nanti alat prakteknya bisa berbeda lagi. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi artinya adalah kita ternyata selama ini kita punya atau ketidakselarasan. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kalimat ilusi ini maksudnya adalah kita cuma berangan-angan. Selama ini kita berpikiran guru mengontrol anak. Anak mau masuk jam berapa, kita yang kontrol. Anak mau mengerjakan tugas, kita yang kontrol. Anak mengumpulkan tugas kapan, kita yang kontrol. Nah, itu ternyata itu hanya angan-angan saja. Dan yang terjadi adalah kita hanya melakukan pemaksaan untuk pelaksanaan tugas itu. Nah, yang diharapkan di kurikulum Merdeka ternyata berbeda. Itu yang disebut paradigma baru. Ya. Guru mengontrol murid. Nah, mungkin ada ilustrasi sedikit. Bapak Ibu mungkin bisa berpasangan dengan sebelahnya atau tidak berpasangan boleh. Misal satu memegang sesuatu, ibarat memegang sesuatu, yang teman sebelahnya dengan segala cara diminta untuk membuka tangan genggaman teman sebelahnya. Kira-kira apa yang terjadi? Misalkan Bu Titik menggenggam erat ini, menggenggam sesuatu hal yang berharga dalam tangannya. Bu Tuti berusaha untuk membuka genggaman tangan itu. Kira-kira kalau seperti itu dilakukan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pertengkaran, ya bisa. Hal positif, hal negatif bisa saja terjadi. Intinya adalah Bu Titi akan mempertahankan genggamannya dia karena dia menyimpan sesuatu dalam tangannya. Sedangkan Bu Tuti akan berusaha dengan berbagai cara positif, cara yang negatif, akan berusaha untuk membuka. Nah, di mana letak kontrol di sini? Letak kontrol adalah yang bisa membuka ini pada dasarnya adalah Bu Titik sendiri. Bu Titik mau nggak buka ini? Kalau Bu Titik dengan sukarela dia buka, Bu Titik tidak perlu kerja keras. Tapi kalau Bu Titik mempertahankan, tidak boleh ada orang yang tahu tentang apa yang saya pegang. Bagaimanapun cara yang dilakukan oleh Bu Titik tetap tidak akan bisa terjadi. Nah, itu yang disebut kontrol. Jadi kontrol diri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin selama ini kita melakukan mengkritik anak. Oh, kamu kok ini harusnya pekerjaannya lebih dirapikan lagi, dan seterusnya. Membuat rasa bersalah anak. Misalkan, kamu kalau kayak gini terus nanti ibu sedih, ibu mau di rumah juga kasihan, mereka sudah bekerja keras
tapi ternyata kamu di sekolah hanya seenaknya sendiri misalkan. Ternyata angan-angan itu hanya sekedar angan-angan, tidak bisa merubah karakter anak. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Maksudnya kita beranggapan penguatan positif yang kita lakukan kepada anak, wah kamu bagus, kamu hebat, atau bahkan kita beri reward, itu anggapan saja. Ya, kita berharap oh itu bermanfaat, ada gunanya. Ternyata dalam paradigma baru itu belum bisa memberikan hal positif itu sendiri kepada anak, justru akan menghasilkan dampak negatif. Contoh, misalnya kita beri penghargaan, sering kita beri penghargaan ke anak, yang terjadi ternyata suatu saat ketika ada ujian atau ada soal yang diberikan ke anak, anak hanya akan mengerjakan kalau diberi sesuatu. Nah, itu dampak negatifnya di situ, ya. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini, jadi selama ini kita selalu memaksa anak mungkin ya untuk melakukan A, melakukan B, ya, tanpa melihat kebutuhan mereka itu apa. Nah, nanti kita akan lihat kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya yang anak pertahankan itu pasti punya alasan. Kenapa anak ini datang terlambat? Kenapa anak ini tidak mengerjakan tugas? Pasti mereka punya alasan. Nah, ini yang selama ini tidak kita gali. Nah, untuk berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini stimulus respon itu maksudnya yang dulu kita pernah laksanakan. Kita melakukan ini karena ini, kita melakukan ini karena ini. Nah, sekarang dirubah menjadi teori kontrol. Perbedaannya yang mana kita akan lihat. Jika stimulus respon di sini realitas atau kebutuhan kita sama, jadi kita menganggap anak itu punya kebutuhan sama datang ke sekolah, mereka pengen belajar semua misalkan, atau mereka pengen bermain semua misalkan. Itu kita anggapannya seperti itu. Mereka, kenapa mereka berangkat ke sekolah? Karena mereka ingin belajar. Itu selama ini yang kita lihat. Ternyata dalam teori kontrol mengatakan bahwa realitanya kita berbeda. Jadi anak datang ke sekolah tidak hanya untuk belajar, ada juga yang punya tujuan lain. Itu hanya ketemu temannya, tidak mau bikin sekolah, gitu kan? Atau hanya karena menghindari pekerjaan di rumah, gitu. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Maksudnya mungkin dari satu sudut pandang itu hanya dinilai satu, ya. Ternyata apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kita mengajar di depan, belum tentu semua anak menerima hal yang sama. Mereka punya pandangan berbeda terhadap yang kita berikan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti halnya ketika di sekolahan, kita selalu ingin anak-anak seperti kita sebagai guru, gitu. Ternyata teori itu kurang tepat, ya. Yang tepat adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak itu bagaimana cara pandang terhadap mata pelajaran matematika misalnya. Kenapa ada yang suka, ada yang tidak? Dan kita tidak bisa memaksa anak untuk bisa penjumlahan bilangan bulat, harus menguasai ini. Ternyata pandangan itu kurang tepat. Kita hanya bisa memfasilitasi seperti tadi di awal kita sudah diagnosis awal. Oh, anak ini mampu di sini, kurang mampu di sini. Biarkan anak itu tumbuh sesuai dengan kemampuannya tadi. Ki Hajar Dewantoro dalam kurikulum Merdeka Filosofi Pendidikan yang Ki Hajar Dewantoro sampaikan, sekolahan itu seperti sawah atau ladang, dan guru kita itu hanya seperti petani, dan anak-anak adalah bibit padi. Jadi kita tidak bisa berharap anak-anak itu menjadi bibit jagung. Kita tidak bisa berharap anak-anak itu menjadi
bibit kacang misalnya, tidak bisa. Terus apa yang bisa kita lakukan sebagai petani? Tentu ketika kita menanam padi di sawah, mulai dari menyebar benih sampai dengan nanti panen. Ketika kita menyebar benih padi, nanti kita panen juga padi. Tugas kita apa? Tugas kita adalah menyiapkan lahannya. Kalau di sini apa? Lahannya adalah sekolah. Berarti kita menyiapkan sekolahan ini memiliki habitat atau lingkungan yang sehat untuk padi itu sendiri. Kita bercita-cita panen padi yang banyak, maka kita harus menyiapkan lahan ini sebaik mungkin. Ketika nanti padi sudah mulai tumbuh, kita mulai menyiangi, mencabuti rumput-rumput. Ya, seperti halnya anak-anak kita ketika mereka sudah mulai memahami bagaimana berinteraksi di sekolah, ada kerikil-kerikil kecil seperti pertengkaran ataupun kekurang pahaman tentang materi. Nah, ini tugas kita. Tugas kita untuk membantu anak biar lingkungan belajarnya tetap sehat untuk mereka berkembang. Sampai nanti kita bisa panen apa yang kita harapkan dari anak-anak kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu melihat anak-anak kita yang melakukan keburukan, bicara kasar, bertindak kurang sopan misalkan, itu kita melihatnya adalah itu sebuah kesalahan. Mereka mengatakan kata-kata yang kasar itu adalah sebuah kesalahan. Mereka bertindak kurang sopan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, itu dulu. Nah, paradigma baru teori kontrol yang ada mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus tahu kenapa anak berkata kasar. Kita harus tahu dari mana kata-kata kasar yang disampaikan anak. Dan kita juga harus tahu apa dampak dari kata-kata kasar yang disampaikan anak itu. Dampaknya tidak hanya pada diri anak itu sendiri, tapi juga pada orang lain. Karena tidak mungkin anak-anak menyampaikan kata kasar untuk dirinya sendiri, kan? Pasti menyampaikan kata-kata kasar itu kepada orang lain. Jadi punya dampak. Nah, kita harus tahu tujuannya apa. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan saya atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi ilustrasi yang saya berikan kepada Bu Titik dan Bu Tuti, bahwa kontrol diri itu hanya dilakukan oleh diri sendiri. Seperti apapun kita memaksa orang lain, kalau orang lain itu tidak mau, maka tidak akan terjadi hubungan baik yang mengakibatkan anak ini nanti bisa melakukan budaya positif. Kalau kita paksa buka memang bisa, tapi dampaknya akan tidak baik untuk anak itu sendiri. Nah, maka arahnya kemana? Kontrol orang lain ini arahnya nanti adalah bagaimana kita bisa memberikan pengertian kepada anak untuk bisa mengontrol diri, membawa diri. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Anak kelas rendah kita bujuk. Oh, tidak mau nulis sini diajari. Tidak mau nulis lagi sini nanti tak kasih permen. Sini nanti diajari temennya, diajari. Nah, ketika bujukan itu gagal, kita pasti melakukan paksaan. Misalnya mau sini gini tok. Nah, itu yang terjadi. Sadar atau tidak sadar, ternyata kita melakukan itu. Nah, parahnya adalah akibat dari yang kita lakukan itu bisa berdampak negatif nanti akhirnya kepada karakter anak. Ya, karena muaranya kemana? Muaranya adalah karakter anak itu sendiri. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini nanti yang akhirnya akan kita pakai untuk bagaimana membawa anak itu memahami posisi dirinya. Misalkan kolaborasi dan konsensus ini maksudnya adalah ketika ada hambatan belajar oleh murid,
maka kita lakukan kolaborasi. Kolaborasi di mana letaknya? Bisa dengan murid, bisa dengan rekan guru, bisa dengan orang tua. Nah, ini perlu kita komunikasikan. Jadi ketika Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran dan anak merasa tidak mampu, yang sering kita lakukan adalah membujuk dan akhirnya memaksa. Padahal kita punya pilihan lain, yaitu kolaborasi. Kalau kita sudah merasa tidak mampu, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, maka kita perlu kolaborasi. Kita perlu bicara dengan rekan, kita perlu bicara dengan murid itu sendiri. Nah, pembicaraan ini tentunya nanti punya cara-cara tertentu. Tidak sama bagaimana kita bicara dengan anak kelas 1 dan cara bicara dengan anak kelas 6. Ya, dan kolaborasi dengan rekan guru perlu kita lakukan. Minimal kita menyampaikan. Ketika kita misalkan berangkat pagi, kita ada seperti sarapan pagi atau apel pagi misalkan, kita bisa bertukar pendapat di sana terkait dengan permasalahan di dalam kelas. Oh, muridku suka yang ini. Siapa namanya? Bu yang muridnya jadi selfie. Usaha ini. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Nah, tugas dari teman bagaimana respon itu. Ya, artinya ketika ada teman yang menyampaikan hal, berarti mereka butuh tempat bicara, mungkin butuh solusi. Nah, tugas kita dan konsensus di sini adalah kesepakatan. Tadi saya sampaikan, jika kolaborasi dengan anak, maka konsensusnya kita buat dengan anak. Jika kolaborasi dengan rekan guru, kita buat konsensus dengan rekan guru. Yang berikutnya adalah model berpikir menang dan kalah. Ini sering kita lakukan agar pembelajaran seru di kelas. Biasanya kita lomba atau perlombaan atau buat dua tim. Yang menang siapa, yang kalah siapa, yang menang juara. Nah, ternyata stimulus seperti itu berdampak kurang baik terhadap karakter anak. Nah, yang benar bagaimana? Yang lebih baik yang mana? Yaitu model berpikir menang-menang. Artinya ketika kita tetap melakukan metode perlombaan misalkan, jangan pernah kita katakan satu menang, satu kalah. Tapi katakan semuanya menang dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ketika ada anak maju dalam kelas, kita beri reward atau penghargaan. Jangan pernah kita berikan yang tepuk tangan lebih banyak itu lebih bagus, yang tepuk tangan lebih sedikit kurang bagus, jangan. Tapi kita tetap hargai bahwa penampilan di depan semuanya adalah baik. Nah, ini disiplin positif. Kalau kita melihat disiplin di sini, mungkin selama ini kita mengacu pada kegiatan untuk mentaati peraturan. Disiplin berangkat pagi, kita taat peraturan untuk berangkat pagi. Padahal lebih jauh dari itu, disiplin memiliki makna belajar, yaitu bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap yang mereka lakukan. Jadi disiplin tidak pada mentaati peraturan, bukan. Tapi disiplin adalah bagaimana mereka melakukan tanggung jawab yang mereka miliki. Misalkan saya sebagai guru harus datang lebih awal misalkan. Saya datang lebih awal bukan karena aturan jam 7 harus sampai di sekolah, tidak. Tapi saya datang lebih awal karena saya memiliki tanggung jawab, maka saya harus datang ke sekolah. Anak-anak misalkan, murid, mereka mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, bukan karena mereka nanti akan mendapatkan nilai, tidak, tapi agar mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang mereka berikan. Ketika sudah diberi tugas, maka responnya adalah tak laksanakan tugasnya, apapun hasilnya. Dan tanggung jawab itu bisa diwujudkan dengan praktek-praktek baik di sekolah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan serta ancaman atau hukuman. Jadi kita tidak perlu menghukum anak lagi. Ketika mereka datang terlambat, tidak perlu kita suruh lari. Ayo kamu datang terlambat, lari lapangan 2 kali. Ayo kamu tidak mengerjakan tugas, hukumannya adalah kamu membersihkan toilet atau bentuk-bentuk hukuman lain, baik fisik maupun non fisik. Hukuman bentuk kata-kata misalnya juga bisa. Kamu datang terus bujak terus sama orang tua misalnya. Nah itu bentuk-bentuk hukuman yang ternyata tidak baik untuk karakter anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Tadi maksudnya tanggung jawab diri. Oh, saya sekolah, maka saya akan berangkat ke sekolah tanpa harus disuruh, tanpa harus di bel. Saya sudah masuk dalam kelas ketika jam 7. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal apa? Nanti kita akan pelajari bersama. Dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak, bukan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Contoh motivasi ekstrinsik seperti tadi, berangkat karena dapat uang saku, mengerjakan karena dapat imbalan, itu namanya motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti tumbuh dari dalam dirinya. Saya mengerjakan karena saya. Nilai-nilai kebajikan, ini yang tadi saya katakan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya nilai kebajikan ini tidak bisa kita konotasikan dalam satu bentuk kata yang mewakili bangsa atau agama atau ras apapun, ya. Universal, jadi semuanya bisa menerima. Contoh nilai kebajikan ini, nilai kebajikan ini banyak ada di dunia pendidikan maupun non pendidikan. Kita punya nilai kebajikan dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi apa isi dari profil pelajar Pancasila? Itu adalah nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk anak-anak kita. Ada nilai kebajikan dari Book Primary Years Program atau PIJP. Nilai kebajikannya adalah toleransi. Toleransi ini mewakili semuanya, bukan karena agama atau ras tertentu, ya. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah nilai kebajikan ini yang kita akan tanamkan kepada anak, dan anak akan memahami dari dalam dirinya bahwa saya melakukan toleransi tanpa dipaksa siapapun. Saya punya rasa hormat kepada siapapun tanpa harus diminta menghormati. Itu maksud dari nilai-nilai kebajikan yang tumbuh dari motivasi intrinsik. Jadi selama ini yang terjadi mungkin tanpa kita sadar, tadi di awal mungkin sedikit saya ulang, ya. Kita memberikan penghargaan, apresiasi kepada anak yang berlebihan. Apresiasi boleh, tapi jangan berlebihan. Hanya pemicu awal. Tapi itu pun sebenarnya kurang tepat, karena secara natural anak itu kalau sudah terpicu dengan suatu hal dan dia senang, maka akan dia lakukan berulang-ulang. Nah, sebenarnya stimulus yang seperti itu yang kurang tepat. Makanya tadi saya katakan stimulus respon tadi. Ya, kita memberikan sesuatu karena sesuatu, harusnya stimulus kontrol. Dan nilai kebajikan yang lain adalah keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya, luhur hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah,
kebutuhan dasar manusia. Jadi sempat di awal kita pernah budaya positif kok sampai pada kebutuhan manusia. Ini persepsi kita selama ini kebutuhan manusia ya kebutuhan pokok gitu ya, makan, minum gitu. Tapi ternyata dalam kita bersosial, dalam kita melaksanakan pendidikan, kita punya kebutuhan. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Apa itu? Ini 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, ya, seperti makan, minum, tempat tinggal, itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Gitu. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap atau keinginan untuk memimpin atau berprestasi atau diakui, didengarkan. Nah, ini memang menjadi kebutuhan manusia. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Manusia butuh bebas. Ya, apa yang dimaksud bebas di sini? Kemandirian, tanpa harus tergantung dengan orang lain. Memiliki pilihan. Saya hidup harus punya pilihan, dan bisa memaksa untuk A, untuk B. Mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi saya nanti mau jadi seperti apa? Saya ingin belajar apa? Saya ingin belajar sebanyak apa? Nah, itu adalah kebutuhan. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu apa? Manusia memiliki kebutuhan untuk bisa bermain, refreshing, humor, antusiasme, tertawa, dan sebagainya. Nah, bagaimana 5 kebutuhan dasar ini kita terapkan? Seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa setiap yang dilakukan anak, baik positif maupun negatif, itu punya alasan. Nah, alasan inilah yang disebut dengan kebutuhan murid tadi. Kenapa anak berangkat terlambat? Kita tanya. Jangan langsung kita hukum. Kenapa kamu terlambat? Oh, karena saya bangun kesiangan. Oh, jadi kita tahu bahwa anak ini terlambat bukan karena disengaja, tapi karena ada alasan, yaitu apa? Bangun kesiangan. Kita kejar lagi. Apakah bangun kesiangan? Mengapa kamu bisa bangun kesiangan? Alasannya apa? Oh, tadi malam saya membantu orang tua goreng kerupuk untuk paginya bisa dijual. Nah, ternyata alasannya positif. Jadi anggapan bahwa datang terlambat karena bangun kesiangan, mungkin karena tadi malam begadang, tidak terjadi. Ternyata yang terjadi adalah bangun kesiangan karena membantu orang tua. Nah, ini harus kita kejar. Makanya ketika ada tindakan-tindakan anak yang di dalam sekolah yang kurang tepat, kita tidak boleh langsung memberikan respon yang serta-merta. Ya. Yang berikutnya adalah kasih sayang. Ini anak ingin desanya, cari perhatian, kita sering menyampaikannya. Seperti anak-anak tertentu, anak-anak semua anak itu potensi untuk mencari perhatian. Sepertinya di kelas 6 banyak cari perhatian. Hisham, Azhar, gitu. Itu kenakalan yang mereka buat. Saya menyadari bahwa mereka itu cari perhatian. Yang jadi apa ya? Natural bahwa kita harus membagi perhatian kita kepada sejumlah anak yang ada kelas. Kalau bojone dhewe ora 100% ya. Dengan anaknya di rumah juga ora 100%. Apalagi di sekolah harus membagi perhatian kita ke sejumlah anak di dalam kelas. Tidak mungkin kita abaikan anak-anak di dalam kelas. Pasti kita perhatikan. Satu demi satu, saya yakin bapak guru pasti mengamati. Oh, ini biasanya pagi-pagi wis buka buku ini kok pagi-pagi buka liane itu kan. Nah, bengi buka liane. Ya. Buka tugas, ya PR. Nah,
Yang berikutnya adalah penguasaan. Di sini anak kadang kita melihat ada kenakalan yang berakhir pada bullying. Mungkin menjadi alasan bahwa yang melakukan bullying itu karena merasa ingin berkuasa. Ada, ya. Atau ada anak yang satu kelas itu 3B pada sini. Nah, itu bentuk penguasaan. Itu kebutuhan juga, ya. Nah, tinggal nanti kita bagaimana sebagai guru memberikan pengarahan dia tidak terjadi hal itu. Yang keempat adalah kebebasan. Mereka butuh kebebasan. Karena di sini konteksnya saya adalah pembebasan, penyebaran pemahaman dan penyampaian pengalaman yang saya lakukan, maka perlu saya sampaikan juga kebebasan ini saya terapkan juga di kelas, bahwa anak dalam mempelajari sesuatu saya berikan keleluasan untuk memilih cara mereka belajar. Misal ada yang cara belajarnya itu dengan membaca, saya persilahkan membaca. Ada yang cara belajarnya dengan cara Pak aku mau belajar sambil jongkok mengguli korban, silahkan, ya. Asal konteksnya adalah kamu sudah mencari pengetahuan baru, ya. Kalau akhirnya nanti disalahgunakan, nah itu menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan pengertian juga. Atau anak mungkin mengapa melakukan itu, sudah diberi kesempatan untuk belajar di bawah tapi malah lari-lari, pasti punya alasan. Kita kembali lagi ke sana, kita cari alasan itu, dan nanti akhirnya apa? Akan kembali pada tanggung jawab diri. Dan yang kelima adalah kesenangan seperti tadi, ya, bermain. Atau bahkan anak ada yang bersikap di dalam kelas karena hanya ingin memenuhi hasrat kesenangannya saja. Misalkan menjahili temannya, itu hanya dia senang banget menjahili konconya. Mungkin ada beberapa murid kita yang seperti itu, ya. Yang dijahili hanya satu orang itu toh, karena dia senang jahili dia. Nah, anggapan kita dia melakukan kesalahan karena dia melakukan tindakan itu kita anggap sebuah kesalahan, Pak. Padahal tidak. Padahal dia punya alasan. Ketika kita tanya kenapa kamu melakukan itu pada satu anak itu, pasti dia akan menyampaikan alasannya. Kalau itu sebuah tindakan yang misalkan normal dari dia bisa diberlakukan ke semuanya, tentunya dia melakukan tindakan itu ke semua murid. Tapi ternyata kan tidak, hanya pada satu murid. Nah, ini mungkin salah satu bentuk kesamaannya dia seperti itu, ya. Motivasi perilaku manusia. Ini tadi di awal sudah sempat kita singgung. Motivasi perilaku manusia ataupun apapun yang kita lakukan itu pasti punya motivasi atau dorongan. Dari mana itu? Dari diri maupun dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita biasanya misalkan biar dia dukung, aku tak berangkat sindasi, ben dapat hadiah, aku tak berangkat mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Nah, itu tadi hukuman dan penghargaan. Bentuk hukuman dan penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari diri anak sendiri. Sedangkan dari diri sendiri adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Tadi dari dalam, saya mengerjakan ini karena saya ingin. Saya ingin menjadi lebih baik karena saya ingin mengembangkan diri saya, bukan karena saya ingin dapat imbalan. Itu dari luar, ya. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kata terakhir yang masih asing ya di telinga Bapak Ibu, restitusi. Meskipun ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari bersama. Nah, bedanya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman adalah tidak terencana, contoh, datang terlambat kita hukum. Ini kamu datang terlambat, lari di lapangan 1 kali. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana?
terencana dan sudah disepakati, itu namanya konsekuensi. Bisa kita sudah buat peraturan yang di dalam peraturan itu ada konsekuensinya. Anak-anak, mulai besok ketika kalian terlambat sekolah, terlambat datang jam 7 baru belum datang, jam 7 lebih baru datang, maka konsekuensinya apa? Membaca di ruang perpustakaanku, belajar sendiri di sana. Ya, bos. Suatu hari terjadi, si anak berangkat datang terlambat, maka gurunya menyampaikan apa konsekuensinya. Ya bu, saya tahu, saya tidak ikut pelajaran pertama, saya di perpustakaan. Nah, itu namanya konsekuensi. Ya. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Ya. Artinya apa? Artinya restitusi ini bukan karena kita ingin anak ini semata-mata melaksanakan tugas, tidak. Tapi kita ingin anak itu melaksanakan tugas karena tanggung jawabnya. Ya. Nah, hukuman anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, tadi tahu-tahu dukung, gitu. Tahu-tahu suruh lari, tahu-tahu suruh bersihkan kamar mandi. Restitusi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Meskipun dia tahu tadi sudah disepakati, tapi dia melakukan belajar di perpustakaan, anak itu ternyata tidak nyaman karena dia terlambat. Itu sebenarnya sudah lari dari rumah biar tidak terlambat, biar bisa belajar di sekolahan dan gurunya di dalam kelas. Tapi ternyata suatu hal di jalan dia kecelakaan atau jatuh, atau tasnya jatuh, terus dia kembali lagi ke rumah ngambil dan seterusnya. Nah, itu kan hal-hal yang tidak kita cari tahu dulu di awal, kita langsung melakukan hukuman. Yang hukuman bersifat satu arah, satu arah dari guru, kasih instruksi. Bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, ini fisik seperti tadi, berlari, mengerjakan sesuatu yang butuh keringat, tenaga gitu ya. Psikis berarti misalnya kita bentakan atau cacian atau bullying gitu. Nah, ini sering sekali. Konsekuensi tadi kita lanjutkan, sikap guru senantiasa memonitor murid. Nah, ini maksudnya kita itu melaksanakan tugas itu karena sudah ada kesepakatannya. Jadi kita melihat ada kesalahan, maka konsekuensi apa? Silakan dilakukan. Nah, itu namanya konsekuensi. Bagaimana dengan restitusi? Yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya apapun yang dilakukan tadi kita anggap bukan sebuah kesalahan, ya, tapi kita anggap punya alasan. Maka kita harus lakukan tindakan agar anak ini tidak melakukannya lagi. Bagaimana caranya? Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya restitusi yang kita berikan adalah kolaborasi antara kita dan murid. Bagaimana kita berbicara dengan murid agar anak ini tahu kesalahannya, tahu apa yang harus dilakukan, dan tahu harus memperbaiki kesalahannya. Itu bagaimana. Nanti kita lebih jauh mempelajari tentang restitusi. 5 posisi kontrol guru. Kalau Bapak Ibu amati 5 posisi kontrol guru ini kira-kira kita secara serta-merta atau singkat tadi kita ada di posisi yang mana tanpa mengetahui isinya. Apa kita sebagai penghukum? Nah, kalau sering melakukan hukuman tadi penghukum. Apa kita sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman mungkin? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Dari kelimanya ini tidak berarti mana yang paling benar, mana yang paling salah, tidak. Tapi dari kelima ini ternyata punya hierarki. Hierarki artinya adalah bagaimana kita memperlakukan murid seperti kita memperlakukan diri sendiri. Kita mau memperlakukan yang mana? Kalau kita melakukan hukuman
hukuman misalnya sebagai penghukum. Itu kayak kita seperti menghukum diri sendiri. Kira-kira enak kan? Saya datang terlambat jam 7:02. Terus aku tak lari dulu lah, sadaran. Tapi menghukum diri sendiri. Nah, 5 posisi kontrol ini akan kita kaji sedikit. Penghukum seperti tadi di awal. Penghukum ada daya sini. Nah, penghukum ini adalah bagaimana kita melihat semua kesalahan tindakan murid tadi yang tidak sesuai dengan norma, yang tidak sesuai aturan, kita lakukan tindakan yang serta-merta tanpa terencana, yang artinya ingin membuat murid jerah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini tadi yang saya sebut di awal. Nah, kamu kayak gini terus, kasihan bapak ibu guru yang sudah ngajari kamu tiap hari, tapi kalau kamu tetap aja tidak bisa, tetap aja gurunya ditinggal. Jadi membuat anak merasa bersalah. Aku kayak gini, misalnya guru ya, atau misalnya orang tua ya. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini kadang kita terlalu dekat dengan murid mungkin ya. Seakan-akan murid itu teman kita sendiri. Jadi juga dilakukan misalkan. Kalau tidak, maksudnya di sini guru sebagai teman adalah guru yang masuk kamu kayak gitu terus gimana? Nanti berubah. Ya, harusnya kan kamu misalkan belajar rajin itu kan lebih enak. Jadi bahasanya lebih santai, lebih kayak dengan teman sendiri gitu ya. Nah, pemantau di sini tadi, pemantau adalah seperti seorang apa tadi? Konsekuensi dari pemantau, kayak ada aturan, sudah ada kesepakatan, kita tinggal melaksanakan kesepakatan itu. Itu namanya pemantau. Jadi ada aturan, kesepakatan yang diambil, ada konsekuensinya. Pemantau hanya melaksanakan tugas itu tanpa melihat kesalahan anak. Contoh, misalkan anak tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah menulis tugas itu dalam 2 lembar buku, 2 lembar kertas. Itu memang aturan dan ada konsekuensinya. Nah, kita sebagai guru, sebagai pemantau di situ, kita hanya melaksanakan tugas saja. Dan ini kamu tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah kamu menulis tugas ini di 2 halaman, silahkan dikerjakan. Jadi bahasanya juga enak, santai ya. Itu kalau memantau seperti itu. Bagaimana dengan manajer? Manajer ini lebih ke bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak yang disebut dengan restitusi. Nanti kita akan pelajari segitiga restitusi, yaitu bagaimana kita menggali kenapa anak melakukan ini, alasannya apa. Jadi tidak langsung dilakukan tindakan. Kalau pemantau ini juga sama kan, pemantau ini tidak melakukan mencari tahu alasannya apa, tapi dia langsung, oh ini konsekuensimu ini, silahkan dilaksanakan, sudah kita sepakati. Kalau manajer tidak, kita cari tahu alasannya apa melakukan ini. Bagaimana kalau misalkan ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, tindakan kamu harusnya bagaimana kalau seperti ini? Nah, itu namanya manajer. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini penghukum tadi contohnya. Jadi datang terlambat, tahu-tahu kamu hormat sama bendera 1 jam. Ya, berbuat merasa bersalah. Barangkali bapak ibu harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Ya. Kamu udah kasihan sama bapak ibu guru. Kamu udah kasihan sama bapakmu yang sudah cari uang, tidak pulang sampai 1 bulan. Kalau cuma kamu berangkat ke sekolah, cuma kayak gini hasilnya. Nah, itu namanya pembuat rasa bersalah. Bagaimana dengan teman? Ayo dong, iya toh, ya ikuti aturan sekolah.
enak-enak di sekolah ini misalnya ya. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini aja ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan lagi ya. Nah itu bahasa-bahasa teman. Yang pemantau adalah kamu sudah melanggar peraturan, ayo tahu konsekuensinya apa, silakan dilaksanakan. Jadi ya. Nah, yang terakhir adalah manajerin. Apa kamu tahu kesalahanmu apa? Jadi kesalahannya dia tahu sendiri. Tanpa kita kamu udah terlambat kok, enggak usah. Kamu tahu kesalahanmu apa? Ya Pak, saya datang terlambat. Dan bagaimana memperbaiki kesalahan itu? Ya. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum kita membuat restitusi untuk melihat bagaimana kesalahan anak menjadi tanggung jawab anak yang harus dilaksanakan, kita harus tahu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang selama ini Bapak Ibu buat kira-kira sudah tepat apa belum? Keyakinan kelas yang kita buat di kelas dan kita tempel itu apakah disebut peraturan? Apakah disebut kesepakatan atau konsekuensi gitu ya, atau konsensus gitu, kesepakatan itu atau kan sebuah keyakinan kelas. Kalau peraturan ya seperti tadi, peraturan itu lebih ke satu arah tadi ya, dan kalimatnya negatif. Siswa tidak boleh datang terlambat, siswa tidak boleh makan dan seterusnya itu ya. Nah, kita nanti akan pelajari bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita bentuk dengan cara bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal. Tadi kita sudah melihat ya, nilai-nilai kebajikan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bukan lagi murid tidak boleh datang terlambat. Tadi apa kira-kira kalimat positif pengganti kalimat itu? Siswa tidak boleh datang terlambat. Kita ubah menjadi kalimat positif. Datang lebih awal. Ya. Siswa tidak boleh makan di dalam kelas. Keyakinan kelas kita ubah kalimatnya jadi yang positif. Siswa makan ketika jam pelajaran di luar kelas misalnya, atau siswa makan di luar kelas. Tujuannya apa? Biar tidak mengotori ruang ya. Siswa makan di luar kelas. Jadi kalimatnya kita ubah dari negatif yang lebih identik pada peraturan menjadi kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu panjang ya keyakinan kelasnya. Sesuai dengan kondisi dan sekolah sehingga mudah diterapkan ya. Ya kayak di tempat kita ya, tidak usah yang jauh-jauh ya. Anak-anak biasanya dalam kelas nyeker dan seterusnya ya. Kita buat aja kesepakatan kelas dan nanti kita jadikan keyakinan kelas ya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kalimat positif yang tadi kita buat itu bukan keyakinan kelas. Itu adalah kalimat positif yang akan menuju kepada keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelasnya bukan tadi siswa datang lebih awal, bukan itu. Tapi keyakinan kelasnya menjadi disiplin. Jadi datang lebih awal ke sekolah itu keyakinan kelasnya adalah disiplin, bertanggung jawab, begitu ya. Nah, segitiga restitusi. Sebelum ini mungkin tadi sempat mau saya berikan video, tapi lihat jamnya tinggal sedikit jadi tidak jadi ya. Yang tentang 5 posisi kontrol tadi ya. Tapi sudah saya sampaikan kira-kira kalimatnya kalau jadi penghukum itu seperti itu gitu ya. Kalau jadi teman itu seperti itu kalimatnya. Nah, kira-kira nanti kita mau jadi guru yang pada posisi kontrol yang mana? Kalaupun itu 5 posisi kontrol dibuat hierarki atau tingkatan-tingkatan, kira-kira tingkatan kalau atas itu dikatakan yang lebih baik gitu ya. Kira-kira posisi kontrol yang baik
dari 5 posisi kontrol tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Lebih ke manajer. Ya. Nah, jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka kita akan menghasilkan karakter anak yang baik, yang positif. Itu yang nanti akhirnya membuat budaya di sekolah kita menjadi budaya positif. Maka dalam modul ini itu dikatakan modul 1.4 yaitu budaya positif. Karena apa? Karena harapannya anak-anak maupun warga sekolah bisa melakukan semua tindakan di sekolah adalah tindakan yang positif yang bersumber dari diri sendiri, tanpa dihukum, tanpa diberi penghargaan. Nah, bagaimana cara menuju ke arah itu? Menuju menjadi seorang manajer. Ada jalan, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi ini. Bagaimana segitiga restitusi ini? Semua proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog. Jadi bukan satu arah. Dah, kamu sana. Dah, kamu telat sama kajian. Nah, tidak. Ya, itu tidak terjadi dialog. Kalau dialog harus dua arah, ngobrol, berbincang. Kita cari tahu. Nah, perbincangannya seperti apa? Mungkin selama ini kita sudah melakukan itu. Saya sudah pernah. Saya sudah melakukan perbincangan dengan murid, ya. Tapi ternyata belum ada hasil yang sesuai harapan. Ternyata apa? Ternyata kesalahannya adalah apa yang kita berbincangkan kepada murid ini kurang tepat. Mungkin kita hanya berbincang dengan murid dengan mengatakan bahwa kayak posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi yang kita bincangkan itu isinya membuat anak merasa bersalah. Atau yang kita bincangkan sebagai pemantau saja. Jadi ngomong tapi ini ada tugas dong. Tahu kamu kalau udah mengerjakan tugas tahu kan intinya? Iya begini. Nah makanya besok lagi mengerjakan tugas biar tidak. Nah, yang kita bincangkan seperti itu ternyata. Nah, bagaimana agar menjadi manajer? Nah, kita lakukan segitiga restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menetralisir permasalahan. Ya. Menetralisir permasalahan maksudnya kita tidak boleh menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan anak. Ketika mereka datang terlambat, maka yang kita katakan adalah apa yang sedang kamu lakukan ini? Ya Bu, saya datang terlambat. Tidak apa-apa. Semua orang juga pernah datang terlambat. Nah itu contoh menstabilkan identitas, menetralisir. Jadi seakan-akan dia tidak salah. Nah langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita menganggap anak ini tidak bersalah, baru kita cari tahu apa yang kamu lakukan ini pada pagi ini apa? Kok sampai kamu dipanggil? Ya Bu, saya terlambat. Ya Pak, saya terlambat. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira sesuai atau tidak? Tidak Bu, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas yang melakukan? Apa namanya? Pelanggaran. Mereka akan tahu di situ. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas tadi. Ya, keyakinan kelasnya apa yang kamu lakukan? Ya Bu, saya kurang bertanggung jawab. Ya Bu, saya tidak disiplin hari ini. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tahu bahwa kesalahan yang kita buat itu bukan sebuah label yang selamanya akan mereka nempel, tidak. Tapi semua orang pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Jadi diam biasa saja. Apa akhirnya? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada orang yang sempurna. Itu kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Aku juga pernah terlambat. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak usah khawatir. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini.
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak yang mencari solusinya. Pak Fuad tidak ingin nyalahin kamu. Pak Fuad tidak mau cari kesalahan kalian berdua karena bertengkar, itu tidak mau. Pak Fuad mau cari solusinya biar ini tidak terjadi lagi. Kamu berhak merasa begitu. Atau misalnya ada yang ngeyel gitu, ya kamu tidak apa-apa seperti itu. Kamu merasa begitu juga tidak apa-apa. Pak Fuad dulu waktu muda juga pernah melakukan itu. Itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan kesalahan. Prinsipnya apa? Setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tadi. Jadi punya alasan. Setiap tindakan yang dilakukan murid punya alasan. Alasan apa? Kebutuhan tadi. Kebutuhan apa? 5 kebutuhan tadi. Ya, 5 kebutuhan kebutuhan hidup, atau misalnya ingin kasih sayang dan sebagainya. Apa kata-kata yang bisa kita sampaikan untuk mengidentifikasi itu? Yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, tapi kan tidak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, misalkan dia tetap melakukan kesalahan, memukul orang misalkan, kita tanya alasannya, aku memukul dia karena dia mencuri pulpenku. Nah, kalimat yang tepat untuk validasi tindakan apa ini? Kamu patut bangga pada dirimu, dalam kurung meskipun kamu memukul, karena kamu sudah melindungi hal yang penting milikmu. Bentuk kalau kita sampaikan kepada anak, itu akan mengajari anak bahwa saya itu punya sesuatu yang harus dipertahankan, namanya harga diri. Nah, ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tanggung jawab. Nilai-nilai umum yang kita sepakati apa tadi? Ya, kesepakatan universalnya. Dan kamu mau jadi orang seperti apa kelak itu? Kita tidak bisa mengatakan kamu tidak bisa ini karena nanti jadi kayak gini, tidak bisa. Tapi kita berikan pertanyaan itu kepada anak. Kamu kalau melakukan ini, kira-kira nanti kamu akan jadi seperti apa? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak. Ada kasus terakhir kemarin, ada anak yang menjadi korban semacam bullying gitu ya, sering dijauhi temannya tapi juga diejek gitu ya. Kita lakukan tindakan restitusi. Nah, hasilnya pasti akan ada, harus diamati. Jadi setelah kita melakukan tindakan restitusi, jangan kita terus mengabaikannya. Kita lihat efeknya apa, akibatnya apa dari yang kita lakukan. Dan saya yakin nanti ketika Bapak Ibu guru mencoba segitiga restitusi ini dan melihat hasilnya, saya yakin posisi kontrol yang selama ini kita lakukan, baik sadar maupun tidak sadar, kita akan tahu bahwa posisi itu ternyata kurang tepat. Ya. Nah, mungkin saya tunjukkan sedikit ya bagaimana melakukan restitusi. Ini ada dua kasus yang saya lakukan restitusi. Udah muncul itu.
kalau segitiga restitusi harus langkahnya harus urut gitu ya. Jadi 3 langkah. Yang kasus pertama murid datang terlambat. Ini suaranya kecil gitu ya, terdengar. Habis, ambil lagi masih ada. Ini langkah-langkah yang dilakukan yang penting ada begitu ya. Saya yakin Bapak Guru nanti bisa kalau kita mempelajarinya. Suaranya tidak terdengar. Kalau satu ini yang kasus kedua karena dia bajunya tidak rapi. Jadi ketika pembelajaran anak-anak yang kurang rapi, kita tegur dan kita lakukan restitusi. Nah, restitusi ini mungkin yang perlu diperhatikan adalah waktu pemberian restitusi. Tidak langsung saat kejadian itu kita lakukan, tidak. Tapi beri kesempatan anak itu untuk tetap melakukan kegiatannya dengan rutin. Setelah jam tertentu, jam istirahat atau jam makan kita panggil. Jadi kalau hukuman kan enggak ada, telat langsung bajunya keluar langsung, beda. Ya, restitusi beri kesempatan dia untuk berkegiatan normal. Ya, jadi akhirnya mereka nanti merasa tidak bersalah. Pak, kayak apa gitu kadang kan malah kalau bocahnya kayak mau terus. Tidak, setelah kita melakukan restitusi. Saya kira seperti itu ya. Kalau tidak nanti tak tunjukkan video yang dari kasus 5 kontrol tadi, tak tunjukkan. Yang penting saya sampaikan apa yang sudah saya praktekkan. Pemberi hukuman biasanya seperti ini. Nadanya keras gitu ya. Selalu terlambat. Dipotong lagi pembicaraan. Meskipun tanya alasan tapi tidak beri waktu untuk menjawab. Jasmine. Langsung hukuman gitu ya. Nah ini hasilnya seperti ini nanti. Anak jadi suka menghargai, kunjung-kunjung, membentak gitu. Ini yang kedua, posisi merasa bersalah.
nadanya lebih santai, soft ya. Nah, ini kalimatnya ya. Ini sebagai temannya. Tapi kelas yang gede ya. Lebih soft. Kayak temennya sendiri gitu. Bahasa-bahasanya lebih bahasa santai. Oh, lenjer. Iya ya. Nah, bikin seneng ibu. Udah bagus mana ini? Ini kalau pemantau atau monitor. Nah, ini lebih ke Pak Polisi yang menegakkan hukum, jadi menegakkan aturan dan nanti dikasih konsekuensi. Nah, sudah tahu konsekuensinya. Jadi dia tidak membuat hukuman lain. Nah, ini yang dampaknya kalau monitor. Konsumsi hadiah tanpa memahami sebenarnya nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini major yang kita harapkan. Dari kelima. Menetralisir atau menstabilkan identitas. Dia mencari jawabannya sendiri. Sekian ya. Bagaimana dia melakukan? Dia mencari informasi sendiri bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah, ini posisi manajer memiliki dampak ini. Suara manajer netral, tidak emosional. Kita menyampaikannya netral. Tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Ini orang ramah-ramah banget kayak temen gitu. Tapi ya tidak terlalu tinggi nadanya. Tercipta identitas positif atau berhasil. Ya, akhirnya anak tahu kesalahannya dia, tahu dia melanggar apa, tahu dia harus berbuat apa. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna dan membuka pikiran. Jadi pertanyaan yang kita berikan itu membuat anak berpikir bahwa oh, saya ternyata pada jalur yang salah, saya harus berubah menjadi jalur yang benar. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri tadi, tanpa kita menanyakan
Dan nanti nak kamu nggak bisa bangun, coba sini bangunin kan. Tapi nanti kamu gimana kalau menggunakan alat? Ada yang bisa membantu? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya netral untuk materi. Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi kelompok tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Pertanyaan Mana yang dapat yang bisa kita jawab sendiri setelah sekian lama kita punya pengalaman mengajar. posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan Nah, itu penutup untuk pertemuan saya dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saja. Jadi kita menyadari bahwa selama ini kita sudah pada posisi mana. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yang sistem among, sosok rodo, imatil, melakukan suatu guru yang daya, dan menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini kita punya harapan ke sana. Jadi Bapak Ibu guru, dari paparan yang saya sampaikan mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau apapun perasaannya yang selama ini sudah dialami. Monggo. Salah satu ada ngomong boleh. Menyampaikan perasaannya saja, mungkin tidak ada yang salah, ada yang benar. Ini, oh aku selama ini ternyata gini, ya. Tidak apa-apa. Monggo. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya kita sudah mulai paham apa yang sedang terjadi pada pendidikan yang selama ini kita lakukan. Begitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan dari pemahaman yang saya peroleh dari modul 1.4, apa yang saya sampaikan ini tentunya tidak sempurna. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru nanti bisa mencari informasi lebih mendalam lagi, atau bisa mencari referensi yang lebih baik lagi terkait budaya positif. Dan terakhir, saya mengajak kita semua untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang akhirnya nanti menghasilkan budaya positif di sekolah kita. Kita bisa saling komunikasi, kolaborasi untuk mencari cara terbaik bagaimana kita melayani anak di sekolah kita. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.